hari-hari ini tadi Pastor Rudy juga sharing, gembala seniornya Pastor Niko berkata bahwa setiap orang wajib mendengarkan Injil dan setiap orang akan mendengarkan Injil. Roh Kudus sudah melakukan bagiannya. Amin. Amin. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, dan waktu Roh Kudus turun di atas kita, apa yang terjadi? Saudara dan saya dipenuhi dengan kuasa. Dan kuasa yang Bapak Ibu miliki ini, itu kuasa sorga dan kuasa bumi. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, dia berkata kepada murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa bumi ada di tanganku. Dan di Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, tunggu di dalam kota sampai kamu dilengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Sampai kuasa yang di sorga di bumi ini turun ke atas saudara. Karena waktu Yesus sampaikan kepada saudara dan saya, dia belum naik ke surga. Tapi di Lukas dikatakan tunggu di Yerusalem sampai kita digenapi oleh kuasa. Yaitu pada waktu Yesus naik ke surga, dia akan mengutus rohnya turun ke atas saudara dan saya. Waktu rohnya diutus yang kita rayakan sebagai Pentakosta, itu Roh Kudus turun di atas saudara dan saya, itu kuasa sorga, kuasa bumi ada di tangan saudara dan saya. Amin. Kuasa ini bekerjanya saat kita percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya pada Yesus, kita harus percaya juga pada perkataan Yesus. Karena Yesus adalah Allah, perkataan Yesus adalah firman Allah. Dan waktu kita percaya pada perkataan Yesus, bahwa yes, saya sudah terima kuasa surga, kuasa bumi ada di tangan saya, karena Roh Kudus sudah turun ke atas saya, maka apa yang terjadi? Semua yang kita ikat di bumi, surga juga terikat. Semua yang kita lepaskan di bumi, surga terlepas. Waktu kita percaya, memiliki iman, kita akan mengalami kuasa seperti ini. Dan waktu kuasa ini dalam hidup-hidup kita sehari-hari, seperti kita lagi duduk, makan, minum, berjalan, bekerja, bercerita tentang Yesus, menginjil, mengunjung saudara, pergi ke pesta perkawinan, pergi ke rumah duka, kuasa ini ada bersama saudara dan saya. Saya kemarin beri contoh tentang seorang petinju atau seorang pelari, dia lagi duduk, lagi makan, bukan berarti dia punya kekuatan larinya hilang. Seorang petinju lagi makan, lagi nonton bioskop, bukan berarti kekuatan tinjunya hilang. Waktu dia lagi nonton, kalau ada terjadi emergensi, mungkin dia diserang atau apa, kekuatannya itu akan muncul karena kekuatannya itu ada bersama dia. Begitupun saudara dan saya. Waktu Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, kita bersyukur karena kita hidup setelah dikuduskan oleh Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia tidak seperti di zaman perjanjian lama, Roh Kudus datang pada waktu umatnya siap dan dia datang, dan setelah itu dia pergi. Di perjanjian baru, Roh Kudus ini tinggal di dalam saudara sampai akhir zaman. Dia katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kuasa itu ada dalam saudara dan saya. Setiap perkataan kita itu penuh kuasa. Setiap pikiran kita itu penuh kuasa. Setiap kita berjalan, kita duduk, itu penuh kuasa. Sehingga pikiran pun, Paulus berkata, pikirkanlah apa yang baik, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji, semua yang sedap didengar. Semua itu yang harus kita pikirkan karena ada kuasa. Pikiran kita aja berkuasa. Apa yang kita pikirkan itu berkuasa sekali. Di Mazmur, nggak salah pasal 34 ayat 7 dikatakan, bahkan keinginan hatimu, Tuhan akan menggenapinya. Kenapa? Karena ada kuasa. Ada Roh Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi saudara harus mulai menjadi manusia yang paham akan keberadaan diri kita, akan identitas kita, supaya kita hidup di dalam kuasa ini.
Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kata Paulus, di dalam Mazmur 23 ayat 4, dia tidak takut bahaya, karena roh Allah ada pada dia. Di saat dia di dalam kesusahan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan, dia tidak takut. Dia bahkan dikejar, mau dibunuh, dia tidak takut. Karena dia percaya roh Allah tinggal di dalam dia. Nah, ini semua kita harus hidup seperti itu. Karena kalau kekristenan kita, iman kita tidak berbeda dari ahli-ahli Taurat di luar sana, dari orang-orang Farisi di luar sana, kita tidak akan selamat. Nanti kita akan seperti kuburan yang dilabur putih. Isinya itu penuh tulang belulang dan kotoran. Kita harus berbeda. Kita harus menjadi terang. Jadi sebelum kita mengucapkan kesaksian kita, orang lihat, orang tahu. Kehadiran saudara, kehadiran saya, orang tahu. Ada sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena ada roh Allah. Jadi saudara dan saya hadir untuk benar-benar menerangi dunia ini, menjadi solusi bagi dunia ini, menjadi jawaban bagi dunia ini. Dan saya percaya, Bapak Ibu, engkau, hidupmu, kesaksianmu telah mengubah banyak orang. Bahkan ada yang tidak tahu saudara sudah rubah. Saya punya kesempatan, banyak orang-orang yang pernah berubah, mereka datang pada saya. Bahkan saya boleh cerita sedikit, salah satu bupati, mantan bupati di kota kami, di kota kelahiran saya, mereka datang ke Melbourne, dia cerita hari ini dia jadi bupati, karena, dan dia masih hidup juga, karena dia mendengar kesaksian saya di saat tahun 95. Waktu itu saya bertobat baru, saya bertobat tahun 93, saya bersaksi kepada dia tahun 95, dan saya sudah lupa, semua yang dia ceritakan saya juga lupa, dan dia berkata hari ini dia masih hidup karena kesaksian saya. Jadi banyak hal, ini mereka yang beri kesempatan beritahu pada saya. Tetapi saya yakin ada ribuan orang yang mungkin tidak kembali beritahu kepada kita, tidak bertemu kita, karena banyak yang kita beritakan, ada yang langsung bertobat, ada yang belum bertobat, tetapi semua yang keluar dari mulut kita tidak pernah kembali sia-sia, karena ada kuasa itu. Ada roh Allah tinggal pada saudara, tinggal pada saya. Sehingga hidup kita yang singkat ini di bumi ini, jangan pernah sia-sia dan tidak akan sia-sia, dan kita akan mengubah dunia. Bapak Ibu katakan bersama-sama, saya akan mengubah dunia oleh kehadiran saya, karena roh Allah ada pada saya. Dan kita sudah dibuktikan, ada orang di atas gunung sakit, menghabiskan uang banyak, tidak sembuh-sembuh, datang pada dukun, dan Pastor Samuel datang, dia sembuh, dan keluarganya sampai hari ini bergereja, karena ada kuasa itu. Jadi kuasa itu luar biasa. Bapak Ibu, saya banyak melihat anak-anak Tuhan tidak menyadari kuasa ini. Mereka takut dikatakan sombong, takut dikatakan angkuh, takut dikatakan sombong rohani. Padahal mereka sudah menyia-nyiakan kuasa itu. Saudara, saya begitu bangga dengan kuasa ini, dan saya sangat yakin kuasa yang saya miliki, saudara miliki, lebih berkuasa dari presiden manapun di bumi. Lebih berkuasa dari raja manapun di bumi. Mengapa? Karena kuasa ini bukan kuasa manusia biasa. Kuasa ini kuasa Bapa di surga. Kuasa ini kuasa Yesus Kristus. Kuasa ini kuasa Roh Kudus. Dan dia berada pada saudara dan saya. Bapak Ibu harus lihat firman Tuhan. Raja-raja, Raja Daud, Raja Saul, kita lihat Samuel, kita lihat Elia, lihat Daniel, lihat semua orang-orang yang dipakai Tuhan, lihat Joshua, Kaleb, Musa. Roh yang ada pada mereka membuat mereka seperti itu. Roh yang ada pada saudara dan saya harus membuat kita seperti ini. Amin Bapak Ibu. Roh yang membuat mereka seperti itu harus membuat saya seperti ini. Mereka begitu dahsyat, saya begitu dahsyat. Terlalu dahsyat, amat dahsyat, super dahsyat.
Sangat amat luar biasa, hebat, dahsyat. Itu pun saudara, amin. Karena ini kita bicara supranatural, kita bicara ilahi, kita bicara roh Allah, kita bicara kuasa surgawi. Mana ada presiden yang ikat di bumi, surga terikat? Mana ada presiden? Kalau bukan mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Mana ada raja-raja yang lepaskan sesuatu di bumi, surga lepaskan? Mana ada? Sebutkan nama raja itu. Kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak ada. Hanya mereka yang dipenuhi Roh Kudus, kuasanya luar biasa. Saudara dan saya, saudara dapat melakukan perkara yang lebih besar, melampaui yang saudara pikirkan, melampaui yang saudara imajinasikan, melampaui yang saudara cita-citakan. Bahkan doa yang kita doa, tidak cukup apa yang akan Tuhan lakukan dalam jawaban doa itu. Jauh lebih besar yang sanggup kita doakan. Amin Bapak Ibu. Mulai rubah mindset saudara, hidup saudara, lihat masa depan yang penuh harapan. Saudara tahu Bapak Ibu, masa depan saudara penuh harapan. Mengapa? Seandainya pun, masa depan yang gelap pun, saya datang, saya rubah dia menjadi terang. Seandainya pun masa depan yang tidak ada pun, kalau saya hadir, saya membuat ada. Amin. Karena perkataan saya dapat membuat hidup dan membuat mati. Perkataan saya akan mendatangkan kutuk atau mendatangkan berkat. Saya yang menciptakan masa depan, saya menentukan masa depan, saya mengubah masa depan, saya impikan masa depan. Masa depan saya ada di lidah saya. Yes. Kalau Bapak Ibu pelajarin perkataan sungguh-sungguh, waktu Allah menciptakan buah pengetahuan baik dan buruk, di situ juga ada Tuhan menciptakan pohon tentang terang itu, ya, pohon yang membawa terang, yaitu pohon kehidupan. Waktu pohon kehidupan sebelum disentuh oleh Adam dan Hawa, itu sudah dijaga oleh malaikat Tuhan, diutus Tuhan untuk disembunyikan. Kalau Bapak Ibu pelajari Amsal, pohon kehidupan itu adalah lidah yang lembut. Setiap perkataan lidahmu itu sebagai pohon kehidupanmu, Bapak Ibu. Saudara menentukan masa depanmu, menentukan harapanmu, menentukan keselamatan bangsa-bangsa ada pada lidah. Jadi waktu kita pergi beritakan Injil, kita telah memberkati negara itu, kita memberkati kota itu, kita memberkati bangsa itu, kita memberkati rumah tangga itu. Bahkan orang yang di atas gunung pun, waktu Injil datang, dia tidak hanya sembuh, keluarganya diberkati dan hari ini telah bergereja. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.